Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 60, penerapan konsep soal nomor 6 saja. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan konsep nomor 6. Temukan luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi sebagai berikut. A. 0,23 meter, B. 10 pangkat 3 mm, C. 2,5 kali 10 pangkat 6 mm. Oke, ketiganya kita hitung luas permukaannya ya. Nah, untuk itu kita harus tahu rumus luas permukaan kubus itu seperti apa. Ini dia. Oke, rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2, di mana S ini adalah panjang sisi kubusnya. Jadi S ini nanti bisa diganti-ganti. Nah, kalau sesuai dengan soal kita, yang A, S-nya ini adalah 0,23. Yang B nanti S-nya adalah 10 pangkat 3. Dan yang C, S-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat 6. Gitu ya. S adalah panjang sisi, ya, panjang sisi kubusnya. Oke, langsung saja untuk yang A. Karena di sini panjang sisinya adalah 0,23, satuannya meter, maka kita tulis S sama dengan 0,23. Satuannya boleh ditulis kalian, meter. Nah, sekarang hitung luas permukaan kubusnya. Kita singkat menjadi luas permukaan saja ya. Toh ini semuanya kan bangunnya bangun kubus ya. Luas permukaan sama dengan 6 kali S pangkat 2. Berarti sama dengan 6 kali ini 0,23 pangkat 2. Nulisnya pakai dalam kurung gini, Dek. Terus sama dengan, nah kita jabarkan ya. 0,23 pangkat 2 itu artinya 0,23 kali 0,23. Berarti gini, 6 kali 0,23 kali lagi 0,23. Oke, terus cara menghitungnya sebenarnya biasa aja, kamu kali-kalikan 6 kali 0,23 berapa, terus dikali lagi 0,23. Tetapi kalau mau ikut caranya Kak Sari kayak gini, 0,23 ini Kak Sari rubah menjadi bentuk pecahan biar gampang. Nulisnya menjadi 6 kali. Nah, 0,23 itu pecahannya adalah 23/100. Kalau ada dua angka di belakang koma atau disebutnya dua desimal, berarti pernya itu adalah per 100 ya. Terus dikali lagi, sama ya ini 0,23 berarti ya 23/100. Nah, kalau udah kayak gini, yang kita hitung hanyalah 6 kali 23 kali lagi 23. Atau dibaca dari belakang boleh 23 kali 23 terus nanti dikali 6. Ya, kita hitung di tempat yang terpisah atau anggap aja ini kertas buram kita. Di sini ya, dibaliknya ya. 23 kita kalikan dulu dengan 23. 23 kali 23. 3 kali 3 9. 2 kali 3 6. Oke. 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. Ditambah 9, 6 tambah 6 12, 1 tambah 4 5. Jadi 23 kali 23 itu 529. Nah, ingat 529-nya kita kalikan dengan 6 ya. Oke. 9 kali 6 54. 2 kali 6 12 tambah 5 17. 5 kali 6 30 tambah 1 31. Jadi ini ya, 23 kali 23 kali 6 adalah 3174. Kita pindahkan. Di sini 3174 per, nah yang bawahnya ini dikalikan juga 100 kali 100. 100 kali 100 itu kayak gimana? Ya tinggal 1 kali 1 adalah 1. Terus nolnya ditulis semua 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 3174 per 10.000.
Terus, karena di sini tadi panjang sisi kubusnya dalam bentuk desimal, berarti jawaban kita di akhir nanti juga harus dalam bentuk desimal supaya sesuai ya. Nah, sekarang ini kalau merubah ke dalam bentuk desimal sih gampang ya. Karena di sini nolnya ada 4 ya, 10.000 itu kan nolnya ada 4, maka nanti di belakang koma juga harus ada 4 angka. Nah, kebetulan kita punya 3174 ini sudah 4 angka. Berarti ya gini, 3174. Terus di sini komanya ya. Nah, di depan koma angka berapa? Angka 0. Udah selesai. Terakhir dikasih satuan. Karena awalnya ini panjang sisi kubusnya satuannya meter, maka luas permukaannya satuannya adalah meter pangkat 2 atau disebut meter persegi. Selesai. Oke. Jadi untuk soal yang A, luas permukaan kubusnya adalah 0,3174 meter persegi. Kita pindahkan di bukunya. Luas permukaan atau disingkat dengan LP ya, sama dengan 0,3174 meter persegi. Oke. Lanjut soal yang B. Untuk yang B, ini panjang sisinya adalah 10 pangkat 3 mm. Maka Kak Sari tulis S-nya sama dengan 10 pangkat 3 mm. Ya, terus masukkan rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali S pangkat 2. Berarti sama dengan 6 kali dalam kurung S-nya diganti dengan angka 10 pangkat 3. Tutup kurung, terus dipangkatkan 2 kayak gini ya. Terus dilanjutkan sama dengan 6 kali, nah ini dek, kalian kan sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, maka cara mudahnya adalah langsung dikalikan saja. Nih, 3 kali 2 adalah 6. Berarti ini nanti 10 pangkat 6. Tulis di sini 10 pangkat 6. Terus gimana? Sudah kayak gini aja. 6 kali 10 pangkat 6. Itulah luas permukaannya. Loh Kak, kok nggak dihitung lagi? Sebenarnya dihitung lagi boleh. Tetapi ini tadi panjang sisinya kan juga dalam bentuk pangkat. Berarti kita selesaikan luas permukaannya juga dalam bentuk pangkat. Nah, kayak gini tinggal dikasih satuan. Di sini panjang sisinya satuannya milimeter, berarti luas permukaannya ya milimeter persegi atau milimeter pangkat 2. Mau dikasih kurung gini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini untuk yang B, jawabannya seperti itu. 6 kali 10 pangkat 6 mm persegi. Kita catat di sini. Luas permukaan sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 mm persegi. Kalau kamu mau menjabarkan, ini buat kalian yang harus menjabarkan nih ya. Misalnya kalian dapat gurunya yang kayak gitu, ayo dijabarkan ini. Oke, caranya itu kayak gini. Berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 itu adalah angka 1 diikuti nolnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibaca 1 juta. Berarti kayak 6 dikali 1 juta. 6 dikali 1 juta berapa? Tentu saja 6 juta. Nah, satuannya sama, milimeter persegi. Boleh ya, kalau yang ingin dijabarkan sampai ke sini juga boleh, silahkan. Tetapi menurut Kak Sari yang paling tepat itu yang dalam bentuk pangkat ini. Oke? Sip. Lanjut sekarang ke soal yang C. Soal terakhir kita. Yeay. C. 2,5 kali 10 pangkat 6 mm. Ini adalah panjang sisi kubusnya. Nah, kita mau menghitung luas permukaannya. Berarti ini sebagai S ya. Kak Sari salin dulu. Ini dia. Oke, ini dia. Udah aku catat ya. Untuk yang C, panjang sisinya atau S-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 6 mm. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan. Rumusnya sama dengan 6 kali S kuadrat atau 6 kali S pangkat 2. Berarti sama dengan 6 kali
S-nya diganti dengan ini semua, pakai dalam kurung ya, 2,5 kali 10 pangkat 6, terus dikuadratkan, gini. Nah, sekarang kita mau buka kurungnya dulu, hati-hati ya, sama dengan 6 kali, nah ini dek, kalau ada di dalam kurung terus dipangkatkan kayak gini, berarti yang dipangkatkan itu dua-duanya ya, bukan hanya yang belakang saja, yang depan juga. Ini bacanya 2,5 pangkat 2, tulis. Terus dikali 10 pangkat 6-nya juga pangkat 2. 10 pangkat 6 pangkat 2. Gini loh, kalau dijabarkan ya. Terus sama dengan 6 kali, nah 2,5 pangkat 2 itu artinya 2,5 kali 2,5. Dihitung cara biasa aja, nanti akan ketemu hasilnya adalah 6,25. Oke, terus dikali 10 pangkat 6 terus dipangkatkan 2. Aturan perpangkatan ya, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, langsung aja dikalikan. Berarti 6 kali 2. 6 kali 2 adalah 12. Berarti ini dibaca 10 pangkat 12. Oke, sama dengan, nah sekarang 6 kali 6,25 kita hitung biasa aja ya. Di belakang, anggap aja di kertas buram. 6 kali 6, 25 atau 6 kali 6,25 ya, atau dibalik 6,25 kali 6 gitu ya. Oke, kali 5 kali 6, 30. 2 kali 6, 12 tambah 3, 15. 6 kali 6, 36 tambah 1, 37. Nah, karena ini ada dua angka di belakang koma, maka kita juga bikin dua angka di belakang koma. Berarti komanya di sini. Oke. Kesimpulannya, 6,25 kali 6 adalah 37,50. Kita pindahkan ya di hitungan kita tadi. Nih, 6 kali 6,25 berarti 37,50 ya. Terus kali 10 pangkat 12. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum ya. Kalau menurut penulisan bilangan ilmiah atau bentuk baku, nah 37,50 kali 10 pangkat 12 ini kurang tepat. Bolehnya 37-nya ini harus kita buat menjadi satuan. Kayak gimana? Jadi kayak gini. Tadinya 37 menjadi 3,7. Ya, 5 nolnya ikut gini deh. Terus kali 10 pangkat berapa? Nah, tadinya waktu masih 37 itu kan kalinya 10 pangkat 12 nih. Nah, karena sekarang 37-nya sudah berubah menjadi satuan yaitu 3,7 dan seterusnya ini, maka pangkatnya juga berubah. Awalnya 12 sekarang menjadi pangkat 13. Oke. Jadi kesimpulannya, luas permukaan untuk kubus yang panjang sisinya 2,5 kali 10 pangkat 6 mm adalah 3,750 kali 10 pangkat 13. Satuannya mengikuti satuan ini. Karena dia milimeter, berarti kita juga milimeter pangkat 2. Gitu deh. Ini untuk jawaban yang C ya. Sekarang kita pindahkan pada buku kita ya. 3,750 kali 10 pangkat 13 mm persegi. Ini dia. Luas permukaan sama dengan 3,750 kali 10 pangkat 13 mm persegi. Yeay, alhamdulillah. Berarti soal nomor 6 A, B, dan C sudah selesai. Kak Sari bantu bahas. Mudah-mudahan kamu paham ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh silahkan tanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau gabung di dalam grup, ini dia nomor yang bisa kamu hubungi. 081 456 10 98 70 ya. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.